memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEME sebagai Panglima TNI. Dengan secara musyawarah mufakat tanpa voting, 9 fraksi di DPR menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Keputusan ini diambil setelah Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono selama 3 jam, Jumat 2 Desember 2022. Dalam paparan visi dan misinya, Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan TNI sebagai patriot NKRI adalah kepanjangan dari prajurit TNI dari Trimatra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Visi patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 karakter utama dalam kekuatan TNI sebagai patriot NKRI, yakni TNI yang profesional, TNI yang modern, dan TNI yang tangguh. TNI yang profesional berarti prajurit Trimatra TNI yang terdiri dari 3 matra harus memiliki tingkat kemampuan dan naluri tempur yang tinggi, diiringi dengan kedisiplinan serta menyatu dengan rakyat. Prajurit TNI harus berlatih dan teruji sehingga dapat menyelesaikan semua tugas-tugas pertahanan negara dengan baik. Hal ini akan menjadikan kekuatan TNI selalu siap untuk dikerahkan ke berbagai wilayah tanah air guna mengatasi ancaman dan permasalahan bangsa, sekaligus menimbulkan daya gentar terhadap lawan dan bakal lawan. TNI yang modern dapat dijabarkan sebagai postur TNI yang disegani, dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang modern, sehingga memiliki daya gerak atau mobility dan daya gempur atau firepower yang tinggi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan logistik yang memadai agar dapat beroperasi jarak jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Artinya memiliki endurance yang sangat lama, mengingat wilayah konstelasi geografi kita adalah kepulauan dan 3/4 wilayahnya adalah merupakan lautan. Ketangguhan TNI tidak hanya siap melaksanakan tugas operasi secara rutin, namun memiliki tingkat kesiapan operasional dan tingkat kesiagaan yang tinggi guna merespon dengan cepat dan tepat setiap ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Sebagai parameternya, maka kesiapan dan kesiagaan TNI perlu berubah dengan tidak hanya mengandalkan kuantitas atau jumlah saja, namun juga mengedepankan kualitas dan semakin cepat dari hitungan hari menjadi hitungan jam. Dengan demikian, jika terjadi gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara, maka kekuatan TNI akan siap, hadir, dan mampu merespon dengan cepat hanya dalam hitungan jam saja. Dalam menjaga kedaulatan NKRI, TNI bergantung pada kekuatan Trimatra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Seluruh kekuatan matra ini akan disatukan dalam setiap operasi menjadi kekuatan yang tertata dan terencana dengan baik, sehingga menjadi kekuatan pertahanan negara yang terintegrasi dan kokoh guna membentengi NKRI. Kekuatan TNI Angkatan Darat diarahkan untuk melaksanakan tupoksi matra darat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam melindungi kedaulatan negara. Kekuatan TNI Angkatan Laut diarahkan untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi matra laut, diimplementasikan dengan dalam bentuk kehadiran di perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional guna menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan di laut. Melaksanakan diplomasi Angkatan Laut diikuti dengan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Kekuatan TNI Angkatan Udara diarahkan untuk melaksanakan tupoksi matra udara, menegakkan hukum dan menjaga wilayah udara yurisdiksi nasional, serta melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara diikuti dengan pemberdayaan wilayah pertahanan udara guna menetralisir kekuatan musuh sebelum mereka berhasil
memasuki wilayah kedaulatan negara, serta melakukan proyeksi kekuatan secara cepat dan masif ke seluruh penjuru tanah air. Laksamana TNI Yudo Margono juga menekankan TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. TNI selalu dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat. Di samping itu, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. Laksamana TNI Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965, dibesarkan oleh keluarga petani sederhana di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Lulus dari Akademi Militer Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1998, serta lulus dari Lemhanas RI PPRA 52 tahun 2014. Dalam kepemimpinannya akan mengutamakan soliditas dan sinergitas TNI Polri. Hal ini telah diawali dengan kehadiran dan dukungan dari Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI. Hal tersebut terbagi dalam 3 perisai soliditas dan sinergitas sebagai berikut. Pertama, keterpaduan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam perisai pertahanan negara. Kedua, sinergitas TNI dengan Polri dalam perisai Kamtibmas. Mohon izin Ibu, Bapak, ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu. Jadi saya kira tidak perlu diragukan lagi Pak, karena sejak tahun 91 kami sudah bersinergi. Jadi sinergitas TNI Polri itu baru didengungkan waktu itu tahun-tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya sudah nyampaikan, sudah mendeklar bahwa saya sudah solid. Loh kenapa Pak Yudo kok solid? Nah ini istri saya aja Polri Pak. Terima kasih. Ketiga, sinergitas TNI dengan kementerian, lembaga, badan lainnya dalam perisai multidimensi. Yudo Margono menjadi Panglima ketiga dari Matra TNI Angkatan Laut dan sebagai Panglima TNI yang ke-22. Walaupun menjabat sebagai Panglima TNI kurang dari 1 tahun, namun Yudo Margono menegaskan tetap komitmen menjalankan visi misi dan program kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setelah mendengarkan pemaparan visi, misi, strategi, program prioritas serta kebijakan yang akan dijalankan oleh Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, maka Komisi 1 DPR RI memutuskan. Dengan demikian, kami sampaikan keputusan rapat intern Komisi 1 atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 mengucapkan selamat atas disetujuinya Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM menjadi Panglima TNI yang baru, menggantikan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc, dan tentu dengan pengharapan penuh semoga beliau bisa mengemban amanah ke depan sebagai Panglima TNI dengan baik.